Selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Apakah semua dalam keadaan sehat? Sehat, Pak. Semuanya hadir pada siang hari ini? Hadir, Pak. Oke, baik. Setelah kita melaksanakan ujian akhir semester ganjil, lalu kita liburan semester, juga kita liburan Natal dan Tahun Baru. Sekarang kita sudah memasuki pelajaran yang baru di semester genap. Ya, pada siang hari ini kita akan bersama-sama belajar dengan materi Roh Kudus menguatkan hati para rasul. Namun sebelum kita belajar bersama, mari kita awali pelajaran kita pada siang hari ini dengan berdoa bersama. Yang membawa doa pembuka, silakan maju ke depan. Semuanya ambil sikap doa untuk berdoa. Ya. Ya. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kuasa, setelah kita wafat, para muridnya kehilangan hidup. Sebagian dari mereka kembali ke kampung halaman masing-masing. Ketika mengetahui bahwa Yesus bangkit, mereka pun kembali dikumpul ke Yerusalem. Meskipun demikian, mereka masih takut kepada cara besar bangsa lainnya. Hingga datanglah Roh Kudus utusan Allah, Bapa dan Putra, yang menguatkan hati para rasul. Bapa, tapi kami pun dengan takut untuk mengakui iman kami di dalam Tuhan. Itu kami semangat inilah kami agar dengan kehadiran hari ini kami menguatkan ketika rasul sehingga kami janji bersaksi akan Tuhan kita. Untuk demi Kristus kami dan untuk hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, setelah kita mengikuti doa pembukaan, maka semuanya matanya lihat ke papan tulis. Ya, materinya Pak Guru lancarkan melalui layar itu. Ya, perhatikan yang papan tulis. Itu ya, ada kompetensi inti, ada kompetensi dasar, lalu tujuan pembelajaran, jadi lihat di situ. Lalu Injilnya, bacanya kitab sucinya. Nanti kita menggunakan Kisah Para Rasul bab 2 ayat 1 sampai 13. Sudah disiapkan, ada di dalam Alkitabnya, kitab sucinya. Hari ini ya, kita akan melihat materi tentang Roh Kudus yang menguatkan hati para rasul. Ketika Tuhan Yesus disalibkan, wafat dan dimakamkan, lalu sebelum naik ke surga, Tuhan Yesus menjanjikan kepada para rasul atau para murid-muridnya. Pak Guru mau tanya, jumlah murid Yesus semuanya jadi rasul, semuanya jumlahnya berapa orang? 12 orang. Ada Petrus, ada Thomas, dan lain sebagainya. Ada 12 rasul. Kalian sudah tahu. Maka kita akan melihat apa yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus pada saat sebelum naik ke surga. Yang dijanjikan untuk para murid adalah apa yang dijanjikan Yesus kepada para murid sebelum naik ke surga. Yesus menjanjikan, coba lihat di dalam Alkitabnya, Kisah Para Rasul. Silakan. Ya, buka Alkitabnya, masing-masing lihat Alkitabnya. Kisah Para Rasul bab 2 ayat 1 sampai 13. Judulnya di situ apa? Sama-sama. Judulnya apa? Pentakosta. Ada yang mengerti atau tahu apa artinya Pentakosta?
Pentakosta? Ada yang tahu langsung angkat tangan. Apa artinya Pentakosta? Jawab. Elsie? Yang dimaksud dengan Pentakosta adalah peristiwa. Ketika tiba hari Iya, yang Pak Guru tanya Pentakosta itu apa? Pentakosta artinya peristiwa turunnya Roh Kudus atas para rasul. Maka kita sebut sebagai Pentakosta. Ya, ketika para rasul dan murid-murid berada di dalam rumah, lalu mereka takut kepada orang Yahudi karena Yesus sudah disalibkan pada saat itu. Lalu janji Yesus setelah naik ke surga, dia akan mengutus Roh Kudus. Ya, perhatikan, lihatnya di papan tulis. Ya, mengutus Roh Kudus untuk menguatkan para rasul, berani memberi kesaksian tentang Yesus yang bangkit. Yesus Kristus yang bangkit. Ya, itu iman. Ya, jadi bukan Yesus dikuburkan lalu hancur mati dalam tahanan, tapi Yesus bangkit dengan jiwa dan raganya lalu naik ke surga. Ketika dia ke surga, Yesus menjanjikan akan mengutus Roh Kudus kepada para rasul, menguatkan mereka untuk memberikan kesaksian tentang Yesus itu. Maka Pak Guru kasih kesempatan, silakan membaca di dalam Alkitabmu tentang Pentakosta dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 1 sampai 13. Waktunya 10 menit. Silakan baca. Ya. Masing-masing baca. Ya. Sudah selesai? Ya. Sekarang kita semua diam. Elsie akan maju ke depan untuk membacakan sekali lagi teks dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 1 sampai 13 untuk kita semua. Silakan mendengarkan dengan diam, dengan khidmat. Elsie dipersilakan. Ini aja. Maju. Pentakosta. Ketika tiba Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah
dengan mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah arti ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur. Silakan duduk. Ya, sudah dengar bacanya? Berdasarkan bacaan dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 1 sampai 13, maka ke bagian diskusi berkelompok itu Pak Guru akan membacakan soalnya, lalu dituliskan satu kelompok laki-laki dan satu kelompok perempuan. Silakan tuliskan soal. Sudah ada lembarannya? Lembaran kertasnya sudah ada? Sudah? Ya. Silakan tulis nomor 1. Dan ketua kelompoknya, baik kelompok laki-laki maupun perempuan, tuliskan pertanyaan nomor 1. Mengapa orang-orang berkumpul di Yerusalem? Tuliskan. Mengapa orang-orang berkumpul di Yerusalem? Sudah? Kelompok laki-laki? Belum? Yang perempuan sudah? Nomor 2. Bagaimana peristiwa turunnya? Bagaimana peristiwa turunnya? Sudah? Roh Kudus atas para rasul. Bagaimana peristiwa turunnya Roh Kudus atas para rasul? Sudah? Nomor 3. Apa arti bunyi seperti tiupan angin? Apa arti bunyi seperti tiupan angin? Apa arti bunyi seperti tiupan angin? Koma, sudah? Lidah-lidah seperti nyala api. Lidah-lidah seperti nyala api. Sudah? Lidah-lidah seperti nyala api dan berbicara dalam berbagai bahasa. Dan lidah-lidah seperti nyala api dan berbicara dalam berbagai bahasa. Sudah? Berbicara
Sudah, yang laki-laki sudah. Kelompok perempuan. Nomor 4. Lambang-lambang lain apa? Lambang-lambang lain apa? Lambang-lambang lain apa? Lambang-lambang lain apa yang digunakan untuk menggambarkan Roh Kudus? Yang digunakan untuk menggambarkan Roh Kudus. Sudah? Lambang-lambang lain apa yang digunakan untuk menggambarkan Roh Kudus? Dan nomor 5, bagaimana para rasul menjadi berani? Bagaimana para rasul menjadi berani? Mewartakan Yesus yang bangkit. Yesus yang bangkit. Sudah? Silakan aku kasih kesempatan berdiskusi dalam kelompok untuk menuliskan jawaban masing-masing. Satu jawaban untuk kelompok perempuan, satu jawaban untuk kelompok laki-laki. Silakan bekerja sama. Berdiskusi dalam kelompok. Nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Singkat-singkat jawabannya, tapi jelas. Ketua kelompok, silakan menulis jawabannya dari nomor 1 sampai 5. Temannya untuk memberikan pendapat, ya.
Si ketua kelompoknya akan maju ke depan untuk membacakan hasil kelompok di depan. Jawaban. Ya, waktunya selesai diskusi. Sekarang kelompok laki-laki maju ke depan untuk membacakan pertanyaan dan jawabannya. Maju. Ya. Herman maju ke depan. Yang lain perhatikan. Pertanyaan nomor 1. Maju lagi Herman. Maju. Ya. Kuat bacanya. Mengapa orang-orang berkumpul di Yerusalem? Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang soleh dari segala bangsa di bawah kolong langit ketika seluruh itu berkerumunan telah orang banyak. Berikut nomor 2. Baca pertanyaannya. Bagaimana peristiwa turunnya Roh Kudus atas para rasul? Nomor 3. Apa arti bunyi seperti tiupan angin, lidah-lidah seperti nyala api, dan berbicara dalam bahasa berbagai bahasa. Nomor 4. Lambang lain apa yang digunakan untuk menggambar Roh Kudus? Nomor 5. Bagaimana para rasul jadi berani mewartakan Yesus yang bangkit? Silakan duduk untuk kelompok laki-laki. Sekarang kelompok perempuan maju. Pertanyaannya maju lagi. Jangan halangi layarnya. Sana ya. Nomor 1. Mengapa orang-orang berkumpul di Yerusalem? Jawaban, karena turunnya Roh Kudus. Nomor 2. Bagaimana peristiwa turunnya Roh Kudus atas para rasul? Jawaban, suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras. Nomor 3. Apa arti bunyi seperti tiupan angin, lidah-lidah seperti nyala api, dan berbicara dalam berbagai bahasa? Jawaban, Roh Kudus. Nomor 4. Lambang-lambang lain apa yang digunakan untuk menggambarkan Roh Kudus? Lidah-lidah dan api. Nomor 5. Bagaimana para rasul menjadi berani mewartakan Yesus yang bangkit? Karena Yesus mengajarkan para rasul. Silakan duduk. Sudah dengar jawaban semua? Sudah dengar? Pertanyaan di situ lihat di nomor 1. Pak Guru akan merangkum jawabannya dari jawaban kelompok laki-laki maupun kelompok perempuan. Lalu kita akan mencatat jawaban itu. Pertanyaan pertama, mengapa orang-orang berkumpul di Yerusalem? Ya, jawabannya dari kelompok laki-laki mengatakan, ya, berkumpullah orang-orang saleh di kota Yerusalem. Lalu jawaban dari kelompok perempuan menyatakan bahwa orang berkumpul di Yerusalem karena menantikan datangnya Roh Kudus yang dijanjikan oleh Yesus Kristus. Lalu nomor 2, bagaimana peristiwa turunnya Roh Kudus atas para rasul pada saat itu? Jawabannya adalah bentuknya seperti tiupan angin kencang, angin keras.
lalu seperti lidah-lidah api menghinggapi setiap orang yang ada pada saat itu. Lalu nomor 3, apa arti bunyi seperti tiupan angin? Lidah-lidah seperti nyala api dan berbicara dengan berbagai bahasa. Itu tandanya apa? Tandanya Roh Kudus turun atas para rasul. Itu dijanjikan Yesus sebelum naik ke surga. Lalu nomor 4, lambang-lambang, ya Bapak tulis. Lambang-lambang lain apa yang digunakan untuk menggambarkan Roh Kudus? Ada apa aja di sana? Lambang-lambang di sana. 1, ada tiupan angin kencang, lalu ada lidah-lidah api, terus ada lambang lain, misalnya pada saat Yesus dibaptis di Sungai Yordan, Roh Kudus turun dalam bentuk burung merpati. Ya, lalu terdengar suara, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Lalu pertanyaan kelima, bagaimana para rasul menjadi berani untuk memberikan kesaksian tentang Yesus Kristus yang bangkit? Jawabannya adalah karena mereka telah menerima Roh Kudus. Ya, sampai saat ini Roh Kudus itu masih menaungi kita, memberikan kita keberanian untuk bisa berubah menjadi dari malas menjadi rajin dan lain sebagainya. Itu berkat bimbingan dari Roh Kudus, pribadi Allah yang ketiga. Ya, demikian jawaban yang dirangkum ya, untuk kelompok laki-laki maupun kelompok perempuan. Sekarang kita semua akan mempersiapkan diri untuk membuat rangkuman. Lalu setelah rangkuman kita buat, lalu kita akan menutup pertemuan atau belajar kita pada siang hari ini dengan berdoa bersama. Waktunya Pak Guru kasih kesempatan 2 menit untuk membuat rangkuman. Lalu setelah itu akan kita tutup dengan berdoa bersama. Nah, silakan lihat papan tulis, lalu dirapikan buku-buku di atas meja. Kesempatan untuk kita mendoakan doa penutup. Kepada yang diberikan untuk membawakan doa penutup, silakan maju ke depan. Ambil sikap doa. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sebelum kita pulang, kita nyanyikan satu lagu Natal yang kira-kira semua bisa. Apa lagunya yang semua bisa? Yesus selamat datang. Yesus selamat datang. 1, 2, 3. Yesus selamat datang. Hari lahirmu lama diumat dengan. Tahu enggak? Tidak tahu. Ganti lagu. Nah, selamat hari